Skenario Ilkay Gundogan bisa tinggalkan Barcelona akhir pekan ini. Hari terakhir Eric Bailly di Manchester United. Supporter Juventus tolak Lukaku. Frank Kessie resmi cabut dari Barcelona, gabung Al Ahly. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Ilkay Gundogan bergabung dengan Barcelona pada awal Juli 2023. Akhir pekan ini ada skenario yang bisa membuat Gundogan meninggalkan Barcelona secara bebas alias gratis. Barcelona mendatangkan Gundogan dari Manchester City dengan status free transfer. Kontrak Gundogan bersama City berakhir setelah meraih treble. Gundogan pun memutuskan untuk mencari tangan baru di Barcelona. Gundogan menekan kontrak berdurasi 2 tahun bersama Barcelona. Pemain 32 tahun itu disebut-sebut mendapat kontrak dengan nilai 8,6 juta euro per musim. Belum juga menjalani debut pada laga La Liga, Gundogan justru bisa pindah dari Barcelona secara cuma-cuma pada akhir pekan ini. Dikutip dari Forbes, ada klausul khusus dalam kontrak Gundogan dan Barcelona. Kontrak itu mengatur bahwa Gundogan bisa meninggalkan Barcelona secara bebas jika klub tak bisa mendaftarkan dirinya ke La Liga sebelum musim 2023-2024 dimulai. La Liga musim 2023-2024 akan dimulai akhir pekan ini. Jadi Barcelona tak punya banyak waktu untuk mendaftarkan Gundogan. Saat ini Barcelona baru mendaftarkan 13 pemain di La Liga. Ousmane Dembélé dan Frank Kessie masuk dalam daftar pemain tersebut. Mereka berdua masuk dalam daftar jual Barcelona pada awal musim ini. Penjualan Dembélé ke PSG akan memberi ruang bagi Barcelona untuk mendaftarkan Gundogan ke La Liga. Jika tidak, situasinya bakal cukup pelik bagi klub asal Katalan itu maupun Gundogan. Selain Gundogan, Barcelona juga punya 2 pemain baru yakni Oriol Romeu dan Inigo Martinez. Namun diyakini tidak punya klausul pelepasan seperti pada kasus Gundogan dalam kontrak kedua pemain tersebut. Musim lalu, Barcelona juga dihadapkan pada situasi yang sama pada kasus Robert Lewandowski. Pemain asal Polandia itu bisa pindah jika Barcelona tidak bisa mendaftarkannya ke La Liga sebelum musim baru dimulai. Mungkin situasi yang dihadapi Gundogan bakal mirip dengan Lewandowski musim 2022-2023 lalu. Juara bertahan Liga Inggris Man City telah kehilangan 2 kekuatan inti menjelang kompetisi 2023-2024. Man City telah melepas Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez pada bursa transfer musim panas 2023. Namun kehilangan terbesar The Citizens begitu terasa untuk Mahrez. Pasalnya, winger asal Aljazair tersebut adalah salah satu sosok yang begitu rutin menyumbang assist sejak bernaung di Etihad Stadium. Sejak diangkut dari Leicester City pada musim panas 2018, Mahrez tercatat mendulang 59 assist dari 236 laga bersama Man City. Dirinya bahkan menjadi pencetak assist terbanyak di Liga Inggris untuk pemain asal Afrika dengan 56 buah assist, melampaui legenda Chelsea Didier Drogba. Oleh karena itu, Pep Guardiola menginginkan transfer pemain baru guna menambal kepergian Riyad Mahrez yang dilepas ke Al Hilal. Dikutip bolasport.com dari Mundo Deportivo, Pep Guardiola membidik pemain West Ham Lucas Paqueta sebagai suksesor dari Mahrez. Meski berposisi sebagai gelandang serang, Paqueta dapat diperankan pula sebagai winger. Apalagi Man City juga baru saja kehilangan Gundogan yang hengkang ke Barcelona. Laporan dari Mundo Deportivo mengabarkan bahwa pihak Man City telah mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah kepada West Ham terkait transfer Paqueta. Namun tawaran pertama yang ditembak oleh Man City mendapat penolakan dari kubu West Ham. Pihak The Hammers masih belum rela untuk kehilangan satu pemain bintang lagi selepas merelakan Declan Rice hijrah ke Arsenal. Kendati demikian, Lucas Paqueta disebut-sebut tertarik untuk berseragam Man City. Pemain asal Brasil tersebut melihat peluang emas yang sayang dilewatkan sekali seumur hidup untuk membela Man City, apalagi di bawah asuhan salah satu pelatih terbaik di dunia.
Namun, David Sullivan, presiden West Ham, tidak ingin melihat lini tengahnya rusak dengan kepergian Paqueta. Alhasil, negosiasi lanjutan dengan Man City bisa saja terblokir kecuali ada tawaran menarik berupa sodoran pemain pengganti dari mereka. Paqueta sendiri merupakan salah satu pemain yang turut membantu West Ham merengkuh gelar pertama Conference League musim lalu. Pemain yang sempat gagal bersama AC Milan tersebut mencetak 5 gol dan 7 assist musim lalu. Man City perlu berjuang ekstra untuk mengeluarkan Paqueta dari West Ham karenanya, namun beberapa laporan di Inggris menyebutkan bahwa Lucas Paqueta memiliki klausul pemutusan kontrak dalam kontraknya dengan West Ham. Masalahnya, klausul itu baru bisa diaktifkan mulai musim depan. Secara khusus, klub yang ingin mendapatkan pemain Brasil itu dapat melakukan secara sepihak jika mereka berani membayar nominal hingga 100 juta euro. Eric Bailly sebentar lagi akan berpisah dengan Manchester United. Pemain berposisi sebagai bek tengah ini bakal bergabung dengan Besiktas. Bailly bergabung dengan Man United pada 2016 lalu. Pemain asal Pantai Gading ini didatangkan dari Villarreal. Meski sudah 7 tahun membela The Red Devils, Bailly hanya mencatatkan total 113 penampilan di seluruh kompetisi. Ia rentan cedera sehingga sangat jarang dimainkan. Man United tidak lagi harus berurusan dengan cedera Bailly yang kerap kambuh sebab hari ini adalah hari terakhir Bailly sebagai pemain Man United. Sport Digital, media terpercaya asal Turki, melaporkan ada rencana pertemuan antara Bailly dan Man United. Pertemuan ini akan jadi pertemuan terakhir kedua belah pihak. Man United dan Bailly bakal membahas kesepakatan soal pemutusan kontrak. Pembahasan ini bakal dilakukan paling lama besok. Cara ini diambil agar kepindahan Bailly bisa dipercepat. Pemain berusia 29 tahun ini sudah menemukan klub baru. Laporan yang sama menjelaskan Bailly sudah mencapai kata sepakat dengan Besiktas terkait dengan kontrak yang akan diterimanya. Bailly bakal dikontrak selama 3 tahun, kontrak ini hanya tinggal perlu ditandatangani oleh sang pemain. Proses peresmiannya itu sendiri dijadwalkan paling cepat akhir pekan ini. Sebelum mantap bergabung dengan Besiktas, Bailly sebelumnya sempat dilaporkan diincar oleh Al Nassr. Di sana ada mantan rekan satu timnya di Man United yaitu Alex Telles dan Cristiano Ronaldo. Tawaran pun sebenarnya sudah disampaikan, tetapi ditolak oleh Bailly. Alasannya dirinya masih ingin bermain di Eropa. Lamine Yamal tampil moncer saat Barcelona membungkam Tottenham Hotspur pada laga pramusim Trofeo Joan Gamper 2023. Penampilan impresif bocah berusia 16 tahun itu mendapat pujian dari Xavi Hernandez. Menghadapi Tottenham di Estadio Olympique Louis Company Barcelona pada hari Rabu 9 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Blaugrana mendapat perlawanan sengit, bahkan Barcelona tertinggal 1-2 pada babak pertama. Namun Los Culés berhasil bangkit pada paruh kedua. Tim asuhan Xavi Hernandez tersebut akhirnya mampu menyudahi pertandingan dengan kemenangan 4-2. Sosok Yamal menjadi sorotan tersendiri pada laga ini. Pemain jebolan Akademi La Masia tersebut menjadi kunci Barca melakukan comeback dalam 10 menit terakhir pertandingan. Lamine Yamal sejatinya baru masuk pada menit ke-80, dia kemudian membuat 2 assist untuk gol yang dicetak Ferran Torres pada menit 81 dan Abde Ezzal Zoili pada menit 90+3 sehingga memastikan kemenangan Barcelona. Performa impresif yang ditujukan Yamal mendapat pujian dari Xavi. Menurut sang pelatih, Lamine Yamal sudah tampil sangat bagus meski masuk dari bangku cadangan. Lamine adalah talenta, dia berusia 16 tahun, dia berani, mereka yang masuk di babak kedua bermain dengan sangat baik, kata Xavi kepada Marca. Pujian untuk Yamal juga datang dari kapten baru Barcelona, Sergi Roberto. Dia mengucapkan selamat kepada sang pemain. Saya mengucapkan selamat kepada Yamal, dia brilian, ujar Roberto. Kita tidak perlu terburu-buru, kita harus bersabar dengan mereka. Orang-orang bermain dengan sangat baik dan saya mendorong mereka untuk terus seperti itu.
Sukses membungkam Tottenham Hotspur menjadi kemenangan keempat bagi Barcelona dalam 5 laga pramusim. Selain kontra Tottenham, Barca berhasil membungkam Vissel Kobe 2-0, Real Madrid 3-0, dan AC Milan 1-0. Adapun satu pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan, yakni ketika bersua Arsenal 3-5. Setelah ini, Barcelona akan melakoni laga pekan perdana La Liga 2023-2024. Blaugrana dijadwalkan bakal melawat ke markas Getafe di Coliseum Alfonso Perez Senin 14 Agustus 2023 dini hari WIB. Romelu Lukaku masih berpotensi bergabung dengan Juventus. Namun, supporter Juve tidak menginginkan bomber Belgia itu. Lukaku dilaporkan sudah menjalin kesepakatan pribadi dengan Juventus, akan tetapi Bianconeri belum sepakat dengan Chelsea soal biaya transfer penyerang berusia 30 tahun ini. Belakangan ini, Juve dikabarkan membuka peluang untuk mengirim Dusan Vlahovic ke London Barat sebagai bagian dari transfer Lukaku. Si Nyonya Besar berharap pertukaran tersebut akan bisa menurunkan bandrol Lukaku menjadi 30 hingga 35 juta euro. Namun, bos-bos The Blues termasuk manajer Mauricio Pochettino disebut-sebut tidak yakin dengan Vlahovic. Pada bulan lalu, fans Juventus sudah menggelar protes menolak potensi kedatangan Romelu Lukaku di depan fasilitas medis klub. Kini Juventini kembali menyuarakan penolakan itu. Dilansir Football Italia, supporter Juventus berulang kali menyerukan "Noi Lukaku non lo vogliamo", yang artinya kami tidak ingin menginginkan Lukaku. Aksi itu dilakukan mereka di tengah pertandingan uji coba Juve melawan tim mudanya di Allianz Stadium pada Kamis 10 Agustus dini hari WIB. Juventus baru membeli Timothy Weah dari Lille di bursa transfer musim panas ini. Pelatih Massimiliano Allegri dikabarkan sangat mendorong agar Romelu Lukaku bisa berseragam hitam putih secepatnya, termasuk jika harus menukar Vlahovic. Saya senang sih dengan skuad yang saya punya sekarang. Ada sederet striker yang penting, seperti yang sudah saya bilang dan dikatakan juga oleh Direktur Olahraga Juventus Cristiano Giuntoli, bahwa Vlahovic adalah penyerang tengah Juventus, tapi jika ada tawaran ekonomi yang penting, klub akan melakukan mempertimbangkannya, kata dia. Tujuan kami mesti menjadi sebuah klub yang berkelanjutan secara finansial. Saya tidak terlibat, saya hanya membuat pertimbangan teknis dan saya gembira dengan Vlahovic, lugas Allegri. Cristiano Ronaldo bersinar di Liga Champions Arab. Ronaldo bawa Al Nassr ke partai final sekaligus mencetak 4 gol dari 5 penampilannya. Al Nassr menang 1-0 atas Al Shorta di babak semifinal King Salman Club Cup alias Liga Champions Arab pada Rabu 9 Agustus malam WIB di Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium. Gol semata wayang dicetak oleh Cristiano Ronaldo dari titik putih di menit ke-75. Ronaldo sebenarnya sempat cetak gol di babak pertama. Sayangnya, CR7 berada dalam posisi offside. Al Nassr selanjutnya akan menantang Al Hilal di babak final pada Minggu 13 Agustus pukul 1 dini hari WIB. Al Hilal menang atas Al Shabab 3-1. Cristiano Ronaldo punya statistik oke di Liga Champions Arab, suatu kompetisi berisikan tim-tim Arab di tanah Timur Tengah dan Afrika. Ronaldo kini jadi top skor sementara di kompetisi itu. 4 gol dikemasnya dari 5 laga. Cristiano Ronaldo terus menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Meski sudah berusia 38 tahun, musim lalu Ronaldo sanggup kemas 14 gol dari 16 laga di Liga Arab Saudi. Ronaldo pun berpeluang untuk meraih titel pertamanya di tanah Arab. Setelah musim lalu, Al Nassr kalah 2 kali di final dan kandas juara Liga. Sadio Mane ditanya soal Al Hilal dan Al Shabab yang menjadi calon lawan Al Nassr di final Arab Club Champions Cup. Dia rupanya tidak tahu kedua klub tersebut. Mane tampil penuh saat Al Nassr bersua Al Shorta di semifinal Arab Club Champions Cup Rabu 9 Agustus 2023. Dia dipasangkan dengan Cristiano Ronaldo dan Talisca di lini serang The Global Club. SofaScore mencatat Mane melepaskan 2 tembakan dan 3 passing kunci sepanjang 2 kali 45 menit. Ex-Liverpool ini juga menorehkan 10 dribble, 6 diantaranya sukses melewati lawan.
Pergerakan Mane di area pertahanan lawan berbuah penalti untuk Al Nassr pada menit ke-71. Mane dijatuhkan Faisal Jassim di kotak terlarang. Cristiano Ronaldo maju sebagai eksekutor penalti dan sukses menjalankan tugasnya. Al Nassr unggul 1-0 yang bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan atas Al-Shorta membawa Al Nassr ke final Arab Club Champions Cup 2023. Klub asal Riyadh itu untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi menembus partai puncak. Sadio Mane diwawancara media Arab Saudi, Saudi Sport Company (SSC) terkait pandangannya terhadap Al-Hilal dan Al-Shabab. Penyerang Senegal ini dengan polosnya mengaku tidak tahu soal dua klub tersebut. "Well, saya tidak tahu banyak tentang kedua tim itu, namun saya yakin keduanya tim yang kuat karena masing-masing sudah lolos ke semifinal," kata Mane kepada SSC usai laga Al-Shorta versus Al Nassr. "Jadi, saya rasa siapapun lawan yang kami dapat, kami akan menghadapinya," ujarnya sambil tersenyum. Al Nassr mengetahui lawan mereka di final Arab Club Champions Cup 2023 beberapa jam usai laga kontra Al-Shorta. Al-Hilal yang melaju ke partai pamungkas usai mengalahkan Al-Shabab 3-1. Franck Kessie mengakhiri karirnya di Barcelona. Gelandang Pantai Gading itu hijrah ke klub Arab Saudi Al Ahly. Pengumuman transfer Kessie ke Al Ahly rilis pada Kamis 10 Agustus 2023 dini hari WIB. Kessie dilepas Barcelona dengan mahar 12,5 juta euro. FC Barcelona dan Al Ahly SC telah menyetujui transfer 12,5 juta euro untuk Franck Kessie. FC Barcelona ingin mengambil kesempatan ini untuk secara terbuka berterima kasih kepada Franck atas komitmen dan dedikasinya dan mendoakan yang terbaik dan sukses di masa depan. Begitu isi pernyataan resmi Barcelona. Franck Kessie sedianya baru bergabung ke Barcelona pada musim panas 2022. Dia didatangkan dari AC Milan dengan status bebas transfer. Di Barcelona, Kessie bermain 43 kali di semua kompetisi. Gelandang 26 tahun ini ikut serta membantu Los Culés meraih gelar Liga Spanyol 2022-2023. Kessie menekan kontrak berdurasi 3 tahun di Al Ahly. Kessie sudah tiba di Arab Saudi dan memberi pesan pertama buat para penggemar. "Halo para penggemar Al Ahly, saya Franck Kessie, saya sudah di sini," kata Kessie dalam akun Twitter Al Ahly. Franck Kessie menjadi pemain anyar yang memilih berkarir ke Arab Saudi musim panas ini. Di Al Ahly, dia akan satu tim dengan Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, dan Alan Saint-Maximin.